membuatku rela hati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Kozin, Prof. Isa, Pak Imam, Pak Wenas, dan Ustaz, Ustazah, Bapak Ibu. Terima kasih kesempatan diberikan ke kami di pagi hari ini, sesuai dengan yang tadi telah disampaikan oleh moderator. Karena memang waktunya sangat singkat, 45 menit, barangkali sesi pagi hari ini hanya akan sedikit menguliti mengenai penggunaan artificial intelligence. Karena memang kalau kita bicara artificial intelligence, Bapak Ibu, di Indonesia itu menurut kami, hemat kami, itu masih dalam tataran wacana. Saya kebetulan beberapa kali juga menghadiri workshop, seminar, tetapi kalau kita bicara tataran implementasi, menurut kami itu belum ada struktur yang benar-benar baku mengenai penggunaan artificial intelligence untuk mendukung pembelajaran. Nah, ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Singapura. Jadi saya cerita sedikit mengenai teknologi AI yang kami kembangkan. Ini sebenarnya kami kembangkan mulai tahun 2019. Jadi bahkan before the pandemic, sebelum pandemi pada saat itu. Nah, jadi setelah 3 tahun, 4 tahun kita kembangkan, momentumnya adalah pada tahun 2023, ketika Kementerian Pendidikan Singapura memutuskan untuk mengadopsi teknologi AI ini. Jadi kalau nanti Bapak Ibu suatu saat nanti melakukan studi banding di Singapura itu murid dari kelas 4 sampai junior college 2, sampai SMA, itu mereka semuanya sudah dibekali dengan teknologi artificial intelligence. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama memfasilitasi independent learning. Bahwa tidak selamanya they have to rely on the teachers to generate feedback. Ya, untuk mendapatkan feedback tidak selalu harus mengandalkan atau bergantung kepada guru. Dan yang paling penting adalah memang to improve the learning outcome. Karena selama ini kalau kita sadari atau tidak, guru kita itu lebih banyak terlibat dengan kegiatan yang sifatnya administratif. Preparing questions, grading questions ya, buat soal, meriksa soal. Padahal ini sebenarnya hanya langkah awal. Yang langkah next yang paling penting sebenarnya adalah corrective actions-nya. Artinya setelah kita mengetahui grade-nya, itu kira-kira apa next action plan-nya untuk improve the learning outcome of the students. Dan inilah yang dilakukan oleh Singapura. Jadi di Singapura, para guru umumnya mereka sudah dibebaskan dari kegiatan-kegiatan administratif yang berkaitan dengan pengkoreksian dan pembuatan soal. Itu sudah tidak ada lagi. Yang mereka lakukan adalah sebatas melakukan tindakan korektif untuk memastikan learning outcome-nya itu menjadi lebih maksimal. Itu saya cerita sedikit. Nah, kalau kita bicara mengenai artificial intelligence, intinya adalah bagaimana kita coba berkolaborasi dengan teknologi. Artificial itu kan artinya buatan ya Ibu ya. Jadi kalau artificial intelligence, kecerdasan buatan. Bagaimana sekarang kita mencoba untuk berkolaborasi, berintegrasi dengan kecerdasan buatan ini to help us solve the problems that we have. Jadi teknologi itu, artificial intelligence itu, end goal-nya itu adalah di problem solving. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini merasa menggunakan teknologi, tetapi ternyata dengan penggunaan teknologi itu hanya menambah beban administratif Bapak Ibu. Tidak membantu solving the problems, memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan tugas mengajar guru misalnya. Maka ada yang salah dalam pemanfaatan teknologi tersebut.
Nah, jadi ketika kita bicara mengenai artificial intelligence, harapannya adalah we can utilize that intelligence to help us solve the problems. Jadi memang intinya adalah di problem solving. Dan bicara mengenai AI, kalau kita bicara generatif AI, jadi kalau kita lihat ChatGPT, Bing AI, itu adalah generatif AI. Dan menarik adalah World Economic Forum tahun 2023 kemarin itu sudah membuat sebuah simpulan ya, bahwa generatif AI ini very soon akan benar-benar menjadi sebuah game changer. Game changer di mana mereka yang tidak mengadopsi industri apapun, mau pendidikan, mau kesehatan, mau penerbangan, maka mereka akan lag behind. Jadi ini memang akan menjadi game changer yang memang society and industry need to be ready for. Jadi kalau kita bicara 2017, tadi Prof. Kozin bicara ya, awal-awal 2017, mungkin orang masih beranggapan, itu kan hanya sebatas wacana, sebatas opsi. Tapi kalau kita bicara sekarang, ini sebenarnya sudah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Dan faktanya memang begitu. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai AI, kalkulator pun sebenarnya adalah bentuk penggunaan AI. Tentu saja bukan generatif AI. Dia adalah traditional AI yang memang mengandalkan rules and structured data. Istilahnya aturan-aturannya kita masukkan dulu, begitu ya, datanya kita masukkan, dari situ nanti dia akan mengolah. Paling sederhananya adalah kalkulator. Jadi kalau kita mendengar istilah AI, kita jangan terlalu antipati atau a priori, karena sebenarnya ini bukan hal yang sangat baru. Walaupun memang belum dalam bentuk generatif AI yang memang dia menggunakan algoritma dan juga menggunakan neural network sehingga dia bisa mereplikasi secara lebih maksimal apa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga nyaris tidak bisa terlihat berbeda. Seolah-olah itu adalah pekerjaan yang sama persis yang dilakukan oleh manusia. Dan itu nanti yang biasanya menjadi tantangan adalah what is gonna be the role of the teachers with the increasing use of the AI. Lalu peran guru kita sekarang bagaimana ya? Nah, ini yang barangkali perlu saya luruskan, bahwa ketika Singapura mengintegrasikan penggunaan AI, mereka tidak punya plan sama sekali untuk mengurangi jumlah guru. They don't have any plan at all. Mereka sama sekali tidak punya rencana untuk mengurangi kompensasi guru karena sudah ada penggunaan AI sekarang. So it's not the intention. Jadi kadang-kadang kalau di kita biasanya kalau kami ke sekolah, pertanyaan pertama adalah, kalau sekolah sudah menggunakan AI, lalu peran guru saya di mana? Nah, ini yang barangkali nanti terjadi reposisi peran dari seorang guru. Dan kalau kita selama ini percaya bahwa guru seharusnya adalah seorang fasilitator, ya, fasilitator, maka kita akan lihat nanti bagaimana penggunaan AI ini benar-benar bisa memaksimalkan peran guru sebagai fasilitator and let them focus on their core function, i.e. to teach the students. Betul-betul to teach ya. Jadi fungsi pengajarannya yang akan kita optimalkan. Seperti apa nanti akan saya tunjukkan secara langsung. Nah, ini ada sebuah riset yang dilakukan oleh lembaga yang berbasis di New York. Jadi kalau bicara mengenai kecenderungan penggunaan AI di dalam pendidikan, maka memang diperkirakan mayoritasnya itu adalah nanti berkaitan dengan language learning maupun testing and assessment. Dan kebetulan inilah memang fungsi AI utama yang kami kembangkan di Marshall Cavendish Education. Tadi saya cerita ke Prof. Kozin, Prof. Isa. Dengan AI yang kami kembangkan, kita bisa langsung memprediksi berapa skor IELTS dari seorang siswa, berapa skor TOEFL, skor TOEIC, skor Cambridge mereka misalnya, berdasarkan kualitas tulisan mereka.
Jadi kalau saya hari ini saya mau mengetahui di sekolah Bapak Ibu, kira-kira kalau saya lakukan tes IELTS yang benar, itu berapa skor mereka? AI ini bisa mendeteksi dari tulisan siswa, kira-kira berapa projected score dari IELTS, TOEFL, TOEIC, Cambridge score mereka. Dalam jangka waktu yang sangat singkat. Kita bisa lihat nanti ya, saya akan tunjukkan langsung seperti apa implementasi AI ini. Jadi kalau Bapak Ibu di sekolah misalnya, punya standarisasi kelulusan IELTS, TOEFL, TOEIC, apapun itu, AI ini bisa memberikan prediksi bahwa kurang lebih pencapaian siswa sudah berada di level ini. Dalam jangka waktu singkat. Nanti akan saya tunjukkan secara langsung seperti apa prosesnya. Ya. Dan kalau kita bicara tujuan utamanya, tujuan utama dari penggunaan AI ini memang yang paling dominan, ini kebetulan dia bandingkan survei yang dilakukan tahun di 2019 dengan yang dilakukan pada tahun 2022 kemarin. Dan ternyata memang responden rata-rata melihat bahwa penggunaan AI memang diarahkan to improve learning outcome. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Dan inilah sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah Singapura. Jadi kalau kita ingin menguji seberapa efektif penggunaan teknologi, penggunaan AI di dalam institusi kita, maka indikator pertama adalah bagaimana dampak penggunaan itu terhadap peningkatan learning outcome-nya. Artinya kalau kita bicara bahasa, kompetensi bahasanya kira-kira seperti apa. Dan memang ternyata sangat-sangat bisa membantu sekolah untuk melakukan significant cost saving, ya. Dan di sisi lain guru juga nanti bisa fokus pada tindakan-tindakan korektif, karena AI itu hanya bisa mengidentifikasi masalah dan melakukan data analisis. Jadi kalau saya langsung lakukan pemetaan, AI bisa langsung melakukan pemetaan bahwa dari 40 siswa kita itu rata-rata skor IELTS mereka itu ada misalnya di range 4 sampai 5. Dan dari 4 sampai 5 ini permasalahannya itu ternyata ada di aspek, misalnya nih ya, ada di aspek lexical resource. Oh, karena rata-rata perbendaharaan kosakata mereka masih sangat bermasalah. Itu nanti bisa kita analisis. Tetapi bagaimana cara improve-nya? Nah, inilah yang sebenarnya setiap guru hendaknya fokus di aspek ini. Karena data analisisnya dan problem identification-nya itu sudah bisa dibantu dengan teknologi AI ini. Dan memang kita sudah hidup di eranya AI, di GPT era sebenarnya ya. Jadi kalau ini saya tampilkan beberapa aplikasi berbasis AI yang saya yakin mungkin sebagian siswa kita lebih paham daripada kita. Dan ini sebenarnya merupakan salah satu ironi di pendidikan kita. Jadi gurunya itu justru nggak cukup up to date dengan teknologi dibandingkan dengan siswa mereka. Mayoritas saya yakin mungkin murid-murid kita atau bahkan kita sudah bersentuhan. Ini yang saya tampilkan ini adalah aplikasi-aplikasi berbasis AI. Yang paling populer tentu saja adalah ChatGPT. Dia adalah text-based AI. Jadi AI berbasis teks, walaupun sebenarnya ada bentuk-bentuk AI yang lain yang mungkin belum sepopuler ChatGPT. Dan kita tidak akan pernah ya, kita tidak akan pernah dalam arti keluar dari perdebatan kusir. Karena biasanya ketika kami berdiskusi dengan sekolah, pertanyaannya pasti, oh kalau kita menggunakan AI nanti muridnya terlalu over dependent nggak? Teachersnya nanti terlalu over dependent nggak nanti? Nanti mereka ngapain aja kalau semuanya sudah menggunakan AI? Nah, dalam hemat kami, the ultimate goal yang harus dijadikan sebagai indikator ketika kita menggunakan sebuah tools, dalam hal ini adalah teknologi AI, adalah are we better off by using or not using the AI? Karena kalau kita hanya melihat satu sisi negatifnya saja, barangkali kita tidak akan terlalu adaptif terhadap perubahan. Karena perubahan apapun selalu ada negative side-nya.
Nah, tetapi menurut hemat kami sebagai pendidik, kita percaya the ultimate goal-nya adalah kalau maslahatnya itu lebih optimal dibandingkan mudorotnya, maka tentunya kita tidak bisa menutup diri dengan penggunaan AI atau teknologi tersebut. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Wolfram Alpha, nah ini menjadi diskusi yang topik hangat ya. Karena Wolfram Alpha itu bisa memberikan solusi step by step untuk setiap pertanyaan matematika, fisika, kimia, dan yang sejenisnya. Dia memberikan step by step langsung. Jadi kalau Bapak Ibu ngasih soal, itu muridnya langsung paste di situ, bisa langsung keluar semua jawabannya. Nah ini menjadi, sekali lagi ya, ini juga menjadi sebuah perdebatan. Lalu bagaimana penggunaan yang baik mengenai AI tersebut? Nah, saya tadi sudah sampaikan bahwa Singapura adalah salah satu contoh negara. Tadi saya juga cerita ke Prof. Isa ya, sama Prof. Kozin. Karena mungkin Singapura itu kan nggak punya apa-apa ya Pak ya. Dia nggak punya sumber daya alam, nggak punya tanah, nggak punya air, nggak punya apa-apa begitu ininya. Sehingga mau tidak mau yang mereka hanya satu yang mereka punya, yaitu manpower, human resource. Itulah kenapa innovation rate di Singapura itu much faster dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang ada di Asia Tenggara. Termasuk berkaitan dengan penggunaan teknologi AI ini. Seorang siswa di Singapura kelas 4, dia bahkan tidak perlu melakukan pengecekan kepada gurunya untuk tahu sekarang posisi bahasa Inggris dia berada di level mana. Dia nggak perlu. Yang perlu dia lakukan adalah, misalnya saya sebagai seorang siswa dan ada guru yang memonitor, guru ini nanti bisa melihat kenapa pergerakan kompetensi murid saya ini mengapa sangat lambat. Apa permasalahannya? Nah itu yang menjadi fokus guru. Tapi untuk siswa mengetahui levelingnya dia, they don't even have to consult to the teachers, karena AI immediately respond, memberikan gambaran ini adalah gambaran kompetensi bahasa yang kamu miliki in a very instant way, sehingga guru nanti fokusnya adalah membantu siswa itu untuk bisa improve further. Jadi di Singapura sekarang dari grade 4 anak SD kelas 4 sampai SMA kelas 12, kalau di sana istilahnya junior college 2 ya, kan di sana kan primary, secondary, junior, 6 tahun primary, 4 tahun secondary, 2 tahun junior college. Kalau di kita kan 633, kalau di sana 642. Nah, mulai dari kelas 4-nya sampai kelas 12-nya itu mereka sudah diberikan akses otomatis oleh pemerintah Singapura. Jadi mereka bisa dengan mudah melakukan komunikasi dengan AI untuk mengetahui posisi dari kompetensi bahasa di sana. Karena sebenarnya Singapura, meskipun mungkin mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris, by nature mereka bukan negara seperti UK, yang memang bahasa Inggris adalah bahasa native ininya mereka, native language-nya. Jadi mereka pun, siswa-siswa di sana pun masih tetap harus meningkatkan kompetensi bahasa mereka. Oke, sekarang tanpa berlama-lama, karena keterbatasan waktu, saya akan tunjukkan langsung sekarang platform yang kami kembangkan di Marshall Cavendish Education ini yang katakanlah berkaitan dengan AI ini ya. Jadi nama programnya itu adalah Scribo Literatur. Nama programnya, nama aplikasinya, AI-nya adalah Scribo Literatur. Ini bisa diakses sebagai guru dan juga bisa diakses sebagai siswa. Saya izin duduk biar lebih mudah untuk mendemokan. Saya sekarang akan login sebagai seorang guru ya. Saya akan login sebagai seorang guru. Saya sudah punya username dan password, sekarang saya login. Oke. Maka langsung akan dibawa ke dashboard utama saya. Oke. Akan langsung dibawa ke dashboard utama saya. Nah, ini nanti bisa dilihat nih ya. Ini ada tugas-tugas yang sudah saya berikan kepada siswa. Sekali lagi karena keterbatasan waktu saya akan going very quickly, tapi nggak usah khawatir kalau nanti ada sekolah bapak ibu yang menggunakan ini, yang ingin menggunakan, kita akan berikan workshop khusus, karena memang workshopnya sekitar 8 jam sebenarnya, untuk memastikan kesiapan guru di dalam menggunakan teknologi AI ini.
Saya berikan contoh salah satu penggunaannya ya. Saya masuk ke salah satu fiturnya yang kita sebut dengan Presto Learning. Saya klik. Sekarang sudah masuk ke dalam Presto Learning. Anggap saya adalah seorang guru bahasa Inggris. Saya sekarang ingin berkolaborasi dengan AI ini. Ada Scribot AI ini yang warna kuning ya. Ini saya klik sekarang. Nah, di sini nanti bisa dilihat ya, ada beberapa katakanlah kegiatan yang bisa dilakukan dengan bantuan AI. Ya, ini semuanya dengan bantuan AI ya, mau create instant quiz, writing task, instant comprehensive activity, atau kalau mau ada YouTube video, mau dibuatkan pertanyaan-pertanyaan dari YouTube video itu. Nah, katakanlah misalnya ya, saya ingin sebagai guru bahasa Inggris, saya ingin membuat reading text. Ya, saya ingin membuat reading text. Sekarang saya perintahkan AI-nya ya, saya mau buat reading text sekarang. Please help me, saya bilang, please help me to generate, misalnya ya, to generate two paragraph text about maling kundang. Saya minta tolong dibuatkan 2 paragraf teks mengenai maling kundang, tapi kata-katanya sederhana aja. With simple words, at levelnya itu, kalau dalam bahasa Inggris ada istilah CEFR. Kalau Bapak Ibu familiar, jadi CEFR itu ada level A1, A2, B1, B2, C1, C2. Istilahnya mulai dari beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate, advance. Nah, kalau saya mau buat, karena ini mungkin anak SMP kelas 1, taruhlah mungkin levelnya jangan terlalu susah ya. Levelnya mungkin beginner aja. Kalau beginner itu berarti A2. Ya. Kalau beginner A1, beginner itu A1, kalau A2 itu adalah elementary. Jadi saya mau buat di level elementary aja, A2 ya, saya buat ya. Ini kalau guru bahasa Inggris Anda mungkin tahu. Jadi simpel aja, saya bilang, tolong bantu buatkan saya teks bacaan mengenai maling kundang. Kenapa saya pilih maling kundang? Karena di buku teks yang saya pakai, mau buku teksnya Cambridge, buku teks apapun, itu nggak bakalan ada cerita maling kundang. Kan begitu kan ya? Jadi saya mau buat materi sendiri, ini bisa apa aja, terserah kita minta AI-nya apa. Ini contoh saja saya bilang ya, ini mengenai maling kundang. Saya tinggal klik ini, lalu setelah itu, maka nanti akan muncul secara otomatis reading text. Ini 2 paragraf mengenai maling kundang, yang levelnya itu, kata-katanya itu sudah tadi saya perintahkan kata-katanya itu di level A2, di level elementary. Sekarang ini saya copy nih ya, ini ada saya copy. Sekarang saya mau buat kegiatan speaking activity untuk siswa saya. Saya mau buat kegiatan speaking activity, saya create nih ya, saya klik create activity. Saya klik nih, katakanlah misalnya saya minta siswa saya untuk membaca, ini adalah kegiatan reading comprehension. Reading comprehension berkaitan dengan cerita maling kundang. Oke, setelah itu saya klik yang ini assessment, saya klik assessment ini, terus saya klik assessment scripted speaking. Saya klik scripted speaking, skripnya dari mana? Skripnya yang tadi sudah saya dapatkan dari AI. Saya paste di sini. Oke, ini 2 paragrafnya. Nah, kelemahan utama ketika kita memberikan tugas reading atau speaking activity kepada siswa, yang pertama adalah kita nggak tahu siswa itu baca the whole story apa enggak. Kecuali kalau kita minta dia baca satu persatu di depan kelas, kan nggak mungkin, waktunya nggak cukup. Kalaupun dia baca, kita nggak tahu akurasi bacaannya tuh bagus nggak ya, pronunciation-nya. Lancar nggak dia bacanya? Jangan-jangan dia bacanya nggak lancar. Jangan-jangan pronunciation dia nggak bagus. Nah, sekarang kita lihat ketika kita menggunakan tools AI ini. Jadi tadi dengan AI, saya bisa create teksnya 2 paragraf cerita maling kundang di level A2, di level elementary. Dan sekarang kalau saya nanti assign kepada siswa saya mau lihat tampilannya begini. Siswa akan melihat nanti, nah di sini siswa nanti harus merecord suara mereka secara otomatis. Sekarang saya akan record suara saya ya. Maling Kundang is a famous Indonesian folk tale about a young man who becomes a successful sailor. Katakan saya nggak baca the whole story. Guru saya mungkin nggak tahu, tapi kalau AI kan bisa ngerekam. Maka kita lihat
Anda lihat di situ? Leveling keseluruhannya dia pre-A1. Oleh AI, anak ini dianggap levelnya sangat rendah. A1 itu kan beginner, ini pre-A1. Kenapa? Karena dia nggak baca the whole story. Disuruh baca the whole story, dia cuman bacanya tadi cuma di satu kalimat aja. Makanya penilaian overallnya dia adalah di pre-A1. Tapi untuk kata-kata yang dia baca, pronunciation-nya itu nggak sebenarnya cukup bagus. Anda lihat ya, banyak kata-kata yang hijau, menandakan pronunciation-nya sudah cukup bagus. Nah, kata-kata yang merah-merah itu yang menunjukkan pronunciation dia itu masih perlu di-improve lagi. Cuman karena dia nggak baca ke semuanya, makanya overall score-nya dia rendah. Tetapi untuk kata yang dia baca, itu bisa kita evaluasi. Lancar nggak ini orang bacanya? Lancar. Dia membacanya diperkirakan 130 kata per menit, which is itu sudah cukup tinggi, sudah cukup cepat. Karena biasanya kita kalau dinilai cepat itu adalah dalam 2 detik 1 kata, paling lama. Artinya apa, Bapak Ibu? AI ini bisa memberikan gambaran bagaimana apakah siswa itu melakukan the whole activity, itu yang pertama, dan dia tidak lakukan, makanya overall score dia sangat rendah. Tetapi untuk kata yang dia baca, pronunciation dia cukup bagus levelingnya. Termasuk juga fluensinya. Kata yang dia baca tadi cukup fluent. Sehingga bisa dibayangkan, guru nanti hanya akan fokus melihat bagaimana progres anak saya dari sisi akurasi dan fluensi. Kita mau berikan macam-macam reading text, Anda mau berikan 100 reading text, 200 reading text, it doesn't matter. Yang penting Anda punya ide. Tadi saya kan punya ide kan, saya minta AI tolong generate saya 2 paragraf teks mengenai maling kundang yang kata-katanya itu kurang lebih di level A2. Nah, ini contoh sederhana bagaimana penggunaan AI berkaitan, ini baru yang berkaitan dengan skill reading ataupun skill speaking. Saya nggak punya waktu untuk menunjukkan semua fitur karena bisa 6 jam nanti. Ya, jadi hanya contoh-contoh sederhana saja. Saya tunjukkan lagi contoh lain. Saya tunjukkan lagi contoh lain bagaimana penggunaan AI ini. Kalau ini kan guru bahasa Inggris, bagaimana kalau saya adalah seorang guru IPA? Ya, bagaimana ya kalau saya seorang guru IPA ya? Saya klik sekarang, saya akan tunjukkan nanti 2 ya. Jadi karena AI kita ini bisa menerima instruksi dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Saya tunjukkan dia membuat konten dalam bahasa Inggris dulu ya. Contoh ya, saya klik create activity, misalnya pembelajaran science. Ininya adalah fotosintesis proses. Fotosintesis proses. Proses ya. Oke, saya mau buat materi bahan ajar berkaitan dengan proses fotosintesis. Yang saya lakukan adalah saya klik AI ini, saya klik dan saya klik AI lessons generator. Saya klik, saya perintahkan AI-nya, please help generate content about simple photosynthesis process, about simple photosynthesis process for misalnya grade 7 student. Ini hanya contoh ya, untuk grade 7 students. Jadi saya minta dibantu dibuatkan, saya hanya berikan perintah aja, tolong buatkan saya konten mengenai proses fotosintesis untuk ya grade kelas 7 ya. Oke, sudah? Saya tolong buatkan saya 3 slide ya, slide-nya 3, ini untuk grade 7, dan tolong saya dibuatkan juga pertanyaan untuk menguji pemahaman siswa saya terhadap materi yang akan saya share. Misalnya saya minta pertanyaannya pilihan ganda aja, walaupun bisa dalam bentuk short answer bisa juga, tapi ini hanya contoh. Oke, saya sudah berikan instruksi, saya tinggal klik submit. Kita lihat. Setelah itu AI ini akan bekerja dan dalam waktu singkat dia akan menghasilkan konten. Dia akan menghasilkan konten beserta pertanyaan-pertanyaan kuisnya secara otomatis.
Membantu nggak kira-kira Bapak Ibu? Ya, yang kita nggak boleh hilang adalah idenya harus ada dulu. Kita mau buat apa? Ya, kalau nggak punya ide ya susah. AI kan nggak tahu ide kita apa. Ini slide pertamanya, what is photosynthesis? Lalu ada pertanyaan kuisnya berkaitan dengan slide pertama. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4. Slide kedua, the role of chlorophyll on photosynthesis. Lalu ada pertanyaannya, 1, 2, 3, 4. Lalu factors affecting photosynthesis, ada pertanyaannya. That's simple. Saya mau tambahkan video sekarang. Saya minta tolong AI bantukan saya cari video. Jadi saya klik sekarang, information, terus saya klik video. Tolong saya carikan dari YouTube for Education, jadi bebas iklan. Setelah itu saya cari video berkaitan dengan proses fotosintesis. Oke. Lalu setelah itu ada beberapa foto di sini, misalnya foto ini, fotosintesis, saya bisa play on dulu di video. Kalau menurut saya oke, saya tinggal klik add video. Videonya sudah sampai sekarang. Sesederhana itu. Jadi kegiatan administratif yang biasanya memakan waktu berjam-jam bagi guru kita, sekarang menjadi sangat mudah. Fokusnya di mana nanti? Fokusnya guru adalah di analisis hasilnya. Jadi sekarang semua guru, kita bisa bayangkan, semua guru kalau sudah pegang AI ini, dia tidak akan khawatir. Dia tidak khawatir kalau dia seolah-olah hanya harus bergantung dari buku teks tertentu. Nggak perlu. Karena dengan menggunakan AI ini, kreativitas guru kita akan menjadi tanpa batas untuk menghasilkan konten yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini kalau saya lakukan di sekolah, kebetulan kalau di Surabaya ini, Bapak Ibu yang menggunakan itu sekolah Petra, ya sekolah Petra Surabaya ya. Ini kalau kita lakukan simulasi itu nggak bisa berhenti tuh. Karena kan gurunya pegang laptop ya, itu bisa nggak berhenti tuh. Mereka create konten itu kan cepat sekali prosesnya. Hanya dengan memberikan prompt saja, AI-nya sudah langsung memberikan konten berikut pertanyaan kuisnya. Saya tunjukkan yang lain lagi sekarang ya. Ini hanya kegiatan-kegiatan sederhana. Satu lagi terakhir, sebelum nanti kita masuk ke fungsi yang keduanya. Saya klik ini lagi sekarang nih, saya klik nih, saya klik. Saya sekarang mau buat misalnya YouTube video, tapi kadang-kadang kalau kita ngasih YouTube video ke siswa, kita nggak tahu siswa kita nonton apa enggak. Saya mau pastikan dia harus nonton, ya. Maka saya klik ini nih ya, transcript YouTube video to create a link quiz, oke? Oke, misalnya saya pakai saja nih, misalnya adalah mengenai history of Muhammadiyah. Oke. Ya. URL-nya dulu, sorry ya. URL-nya dulu. URL-nya saya ambil dari sini nih misalnya nih ya. Ini saya lihat ada video YouTube-nya, ada bagus nih. Ini dari Nursing UMB yang ininya nih. Saya ini dulu nih ya. Saya mau copy dulu. Saya mau copy ininya nih, link-nya ya. Ini saya copy ya. Oke, saya copy link-nya. Saya masukkan URL-nya di sini sekarang. Oke, dah. Setelah itu, oke, full video, transkripnya, oke, no, oke, misalnya adalah history of Muhammadiyah, history of Muhammadiyah ya, Muhammadiyah. Oke, sudah. Lalu which grade level? Anggap saja grade 7. Lalu setelah itu, how many questions, saya minta tolong dibuatkan 8 pertanyaan misalnya. Oke, sudah? Mau pertanyaannya jenis apa? Misalnya pertanyaannya short answer dan multiple choice. Oke, klik. Maka nanti AI ini akan mengolah video tersebut. Dia akan olah video dan dia akan menghasilkan pertanyaan untuk memastikan siswa kita nonton video tersebut. Karena kalau enggak dia nggak bisa jawab pertanyaannya. Ya, videonya sudah ini kan? Lalu setelah itu nanti AI-nya akan membuatkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan video ini, ya, atau sudah keluar semua tuh ininya tuh ya. Jadi sesederhana itu prosesnya. Bisa kita lihat di sini ya. Bisa kita lihat, ini videonya, ini pertanyaannya, ya. Ini pertanyaannya, ini pertanyaannya, ini pertanyaannya, ini pertanyaannya semua nih. Tanpa saya harus create questions. Karena tujuan utama saya hanya ingin memastikan bahwa siswa saya betul-betul bisa watch the video.
Supaya dia bisa tonton video itu, sehingga nanti AI-nya akan mengenerate questions berdasarkan isi video tersebut. Nah, ini hanya sekedar contoh sederhana ya. Oke, saya sekarang akan masuk kepada fitur kedua ya. Nah, nanti semua konten-konten itu akan muncul di sini nih ya, semua konten-konten ini. Sekarang saya akan masuk muncul kedua, ini yang lebih fungsi utama yang digunakan oleh sekolah-sekolah di Singapura ya. Fungsi utama, yaitu yang berkaitan dengan penguatan academic writing skill. Jadi berkaitan dengan penguatan academic writing skill dari siswa kita. Oke, kita coba lihat ininya sekarang, berkaitan dengan fungsi ini. Nanti tolong, kita create activity ya. Sekarang anggap saja sekarang kita ingin melakukan pengujian terhadap berapa proyeksi skor IELTS dari siswa saya berdasarkan tulisan mereka. Sehingga saya akan minta siswa saya untuk membuat, katakanlah tulisan, untuk nanti kita nilai berapa proyeksi IELTS mereka, atau TOEFL mereka. Saya klik activity ini, lalu setelah itu, saya klik create and assign from scratch. Misalnya ya, saya mau minta siswa saya menulis mengenai sejarah Muhammadiyah. Misalnya, History of Muhammadiyah. Oke, ini adalah tulisannya. Tapi kan perlu diberikan instruksi kan, supaya siswa kita tahu kira-kira apa yang harus ditulis berkaitan dengan sejarah Muhammadiyah ini. Maka saya minta bantuan AI, saya sebagai guru minta bantuan AI untuk create instruction-nya. Saya klik ini. Lalu setelah itu topiknya ini, misalnya subjeknya, anggap saja subjek bahasa Inggris. Untuk grade 7. Saya minta siswa saya writing style-nya adalah informatif ya. Ya sebenarnya bisa macam-macam, mau informatif, imajinatif, tapi anggap saja informatif yang harus dia tulis. Terus kita klik go di sini. Maka nanti secara langsung muncul instruksinya. Berdasarkan prompt yang tadi saya buat. Ya, jadi ada muncul instruksinya adalah write informative essay about the history of Muhammadiyah, include details about its founding, dan seterusnya. Dan instruksinya ada 3, jadi kita bisa pilih yang mana yang kira-kira paling sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ada 3 yang dihasilkan oleh AI, katakanlah saya mau mengambil yang ini yang paling sederhana. Write informative essay on the history of Muhammadiyah, include information on its founding, key figures, and its impact on society. Terus saya tentukan, siswa harus menulis sebanyak 200 kata atau 100 kata saja misalnya dalam 3 paragraf. Bentuknya informatif, lalu setelah itu saya matikan copy and paste-nya. Jadi pada saat dia tulis, dia nggak bisa copy and paste, meminimalkan plagiarisme. Jadi nggak bisa, ya, nggak bisa copy and paste jadinya ya. Setelah itu, markingnya kita bisa menggunakan dari platform ini, Scribo Score Auto Marking, atau saya bisa pilih rubrik lain. Saya mau pilih CEFR, saya mau pilih IELTS, saya mau pilih IGCSE, saya mau pilih TOEFL, saya mau pilih TOEIC, terserah. Katakanlah saya pilih IELTS sekarang, karena nanti saya mau tulisan ini dinilai untuk memberikan prediction score mengenai IELTS siswa. Saya klik, lalu setelah itu saya klik Advanced Setting, saya bisa aktifkan speech to text, jadi siswa nggak perlu typing, dia bisa dengan menggunakan perintah suara. Dan setelah itu, saya minta bantuan, kalau bisa ada model answer, pegangan saya, supaya nanti kalau murid tanya saya, kira-kira bentuk tulisan yang bagus seperti apa, saya sudah punya kayak kunci jawabannya. Saya klik model answer ini, maka dalam waktu singkat nanti akan muncul model answernya. Ini model answernya, 3 paragraf, sesuai dengan perintah kita tadi, ya. Ini nanti menjadi pegangan guru, ya, sebagai katakanlah model answernya yang sesuai dengan kriteria tersebut. Setelah itu, saya minta dibuatkan scaffold. Scaffold itu supaya siswa tahu paragraf 1 itu poin-poin apa yang harus mereka tulis. Ada kisi-kisinya. Paragraf 2 apa kisi-kisinya. Supaya siswa tahu. Jadi saya mau gunakan scaffold. Nanti kita lihat ya seperti apa ya. Oke, sudah masuk. Lalu kita juga akan ditanyakan apakah siswa harus memasukkan citation. Kalau dia harus memasukkan citations, model citationsnya menggunakan standar apa?
apakah mau menggunakan modern language, Harvard reference format, Chicago Manual of Style format, dan seterusnya. Katakanlah tidak perlu citation karena ini untuk anak SD dan SMP. Saya tinggal klik assign, lalu setelah itu saya klik assign activity. Dalam waktu singkat, saya sekarang sudah bisa create activity, writing task berkaitan dengan history of Muhammadiyah. Tentu saja belum ada siswa saya yang mulai nulis, karena baru saja saya create ya. Nah ini yang saya maksudkan dengan scaffold. Siswa nanti bisa mendapatkan kisi-kisi, kira-kira di setiap paragraf poin apa yang harus dia tulis. Sehingga siswa kita yang barangkali agak sedikit lemah, dia lebih bisa mulai menulis ya. Karena kalau nggak ada kisi-kisinya mungkin beberapa siswa kita akan kesulitan kalau nggak ada kisi-kisinya. Ini sudah diberikan kisi-kisi ya. Nah ini karena saya tadi minta supaya dibuatkan scaffold. Nah karena belum ada yang membuat, maka saya nggak tahu kan. Sekarang saya tunjukkan ketika siswa sudah selesai menulis. Contoh di sini saya minta mereka menulis mengenai Mediterranean World Ancient Egypt. Saya mau lihat sekarang bagaimana kualitas tulisan siswa ini. Saya klik. Kebetulan nih saya lihat nih 5 siswa sudah mengerjakan ya. Saya klik salah satu siswa. AI-nya akan langsung melakukan scanning terhadap kualitas tulisan ini. Lalu setelah itu karena saya gunakan rubrik IELTS, harusnya dia akan memberikan langsung prediksi skor IELTS-nya. Dia memberikan langsung prediksi skor IELTS-nya kurang lebih 7 untuk tulisan ini. Sebagai guru kita pasti mau tahu kenapa 7 ya. Saya tinggal open rubrik grading. Maka di sini akan ada beberapa indikator. Dari sisi task achievement itu bahkan bandnya 8. Task achievement karena mungkin tulisan siswa ini sudah sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh gurunya. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini ada feedback, ini adalah AI generated feedback. Task achievement bandnya 8, you have covered all the requirements of the task appropriately and in detail. Ini adalah feedback yang di-generate oleh AI. Tentu saja guru kalau dia mau edit boleh-boleh saja. Tapi paling tidak AI sudah langsung memberikan seperti analisisnya, data analisisnya. Ini dari sisi indikator task achievement. Dari sisi indikator coherence cohesion, bandnya 7. Dan ini juga ada feedbacknya. Your response is logically organized and there is a clear progression throughout. However, there are a few figures in coherence and cohesion. Jadi dijelaskan. Jadi ini adalah generated feedback AI yang memang secara spesifik berkaitan dengan tulisan siswa ini. Indikator berikutnya, lexical resource diberikan di sini, bandnya 6. Nah, kalau saya sebagai seorang guru, maka saya sekarang sudah tahu nih, kalau saya mau siswa saya improve IELTS score-nya, harus saya fokuskan dari pembenahan lexical resource. Ini berkaitan dengan perbendaharaan kosakata. Jadi saya sudah tahu. Karena AI sudah membantu mengidentifikasi ini permasalahannya ternyata. Karena lexical resource-nya bandnya 6. Ya, kalau kita lihat. Lalu yang terakhir berkaitan dengan grammatical range and accuracy. Itu bandnya 7. Jadi ini adalah berdasarkan beberapa kriteria yang digunakan untuk menilai skor IELTS. Saya bisa tahu di mana kelemahan siswa saya. Kalau saya mau lebih detail, saya masuk ke ini nih, Scribo AI Feedback. Saya klik summary-nya dulu. Saya klik summary. Di sini nanti akan dikasih lihat ya, apakah siswa ini word count-nya sudah sesuai atau belum. Disuruh nulis 300, dia nulisnya 300, apa 200, apa 350, kelihatan semuanya. Paragraf targetnya sudah sesuai enggak? Disuruh tulis 3 paragraf, dia benar-benar 3 paragraf atau tidak. Nah ini yang menarik, language convention. Oh, we have found some grammar errors. Kalau kita mau tahu apa grammar errors-nya, saya tinggal klik grammar ini, maka akan muncul beberapa error yang berkaitan dengan grammar. Kenapa highly ini salah? Oh, seharusnya lebih tepat menggunakan kata strongly, bukan highly. Kenapa ini salah nih? Oh, seharusnya ada koma setelah apostrofi. Karena setelah apostrofi itu harus ada koma. Kenapa ini salah nih? Oh, ini harusnya dalam simple past believe, pakai D. Bukan cuman believe. Ini kenapa gods kok salah? Tulisannya bener nih, gods nih. Nggak ada yang salah. Oh, harusnya small letters, bukan capital letters. Harus huruf kecil. Ini apalagi salahnya nih 72 day long nih. Coba saya klik. Oh, harus ada hyphennya, stripnya. Penggunaan 72 day long. Sedetail itu yang diberikan. Saya nggak kebayang kalau guru kita suruh nemuin kayak begini, Pak. Saya sekarang mau lebih spesifik.
Saya mau tahu sekarang kosakata siswa ini itu di level mana kosakatanya. Maka saya klik improve vocabulary. Saya klik, nah muncul tuh. Bapak Ibu tuh lihat ya, ada 6 bar ya. Itu CEFR level. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jadi murid ini sudah mayoritas menggunakan kosakata di level B2, di level intermediate. Nah sekarang tinggal kita bandingkan, kalau dia seharusnya di level pre-intermediate, ternyata kosakata dia di level intermediate, udah bagus nih siswa, udah lebih advance. Tapi kalau ternyata di bawah itu, nah berarti ada PR nih dari sisi perbendaharaan kosakata. Ini masih banyak nih sebenarnya Bapak Ibu ya, tapi kan waktunya nggak memungkinkan nih. Nah sekarang saya mau tunjukkan kalau dari tulisan ini kita sebagai guru ingin memberikan advice kepada siswa. Apa advice yang harus saya berikan? Maka saya klik writing profile ini. Saya klik, maka akan muncul di situ. General assessment mengenai tulisan ini seperti apa. Lalu kalau kita mau helping them to improve, apa kira-kira possible improvementnya? Langkah-langkahnya. Sehingga guru tahu kalau dia ini mau lebih bagus, oh ini yang harus barangkali difokuskan ke siswa tersebut. Jadi memang betul-betul langsung ditunjukkan. Dan dari dari tulisan ini saya mau tunjukkan lagi dari tulisan ini ya, dari tulisan yang tadi, ini bisa kita convert menjadi audiobook. Ini saya mau convert jadi audiobook nih ya, saya convert menjadi audiobook. Ini saya klik yang gambar ini nih, kayak headphone ini. Saya convert, saya klik, lalu setelah itu ini bisa menjadi kegiatan listening. Semoga suaranya keluar nih. Oh sebentar, suaranya belum keluar. Oh enggak terlalu kelihatan kedengaran ya. Iya nggak ada sambungan itunya soalnya ya. Oh ya. Mana ya? Di bawah Pak ininya Pak. Enggak ini ya. Enggak masuk Pak. Enggak bisa ya Pak ya? Keluar suaranya ya? Bisa Pak? Sudah nyala? Belum. Sudah bisa Pak? Belum keluar Pak ya. Nah, nggak keluar dia. Ya, ini sebenarnya ada suaranya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, yang menarik, kalau yang ininya masih biasa. Sekarang bagaimana kalau mohon maaf, di Muhammadiyah ada pelajaran bahasa Arab? Oke, ada ya? Saya sekarang minta AI-nya tolong bantu terjemahkan tulisan ini ke dalam bahasa Arab. Saya klik ini, lalu setelah itu translate dengan menggunakan Arabic. Ini bisa word by word translation seperti ini. Ancient artinya, ini nggak ada suaranya soalnya, seharusnya ada suara nih. Artinya nih ya, masing-masing ininya nih. Nanti ini bisa di play on. Bahkan saya juga bisa minta translate the whole document seperti ini dari tulisan siswa. Dan dia nanti bisa melakukan kegiatan listening juga, otomatis. Dalam bahasa Arab. Dan bukan hanya bahasa Arab, semua bahasa sebenarnya. Mau bahasa Mandarin, mau bahasa Indonesia, semuanya bisa. Jawa nggak bisa Pak. Jawa nggak bisa ya. Suryani nggak bisa Pak ya. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, dari tulisan siswa bisa menjadi kegiatan listening dalam bahasa Inggris dan bisa diterjemahkan ke dalam bahasa
bahasa-bahasa utama di dunia, termasuk bahasa Arab. Nanti bisa diterjemahkan dengan menggunakan word by word translation seperti ini langsung, jadi siswa langsung tahu, ya, rights itu artinya apa, traditions itu artinya apa, atau bisa langsung diterjemahkan dengan the whole document seperti ini. Nggak muncul harokatnya, Pak? Iya. Yeah. Nah, yang tadi kita lakukan adalah melakukan pengecekan secara bahasa. Tapi kadang-kadang ada guru yang tanya, Pak, ini kan bisa aja tulisan siswa grammarnya bagus, tapi mungkin ada data yang salah, ada fakta yang salah dituliskan di sini. Maka AI ini juga bisa membantu melakukan pengecekan fakta terhadap tulisan ini. Nah, saya klik AI ini ya, saya klik, lalu setelah itu saya minta AI ini, saya tanya nih ya, AI-nya, are there any inaccurate information? Saya mau tanya nih, ada informasi yang nggak akurat nggak dari tulisan ini? Ini karena sejarah nih banyak banget nih. Coba kita klik, jangan-jangan ada lagi. Saya tanyakan kepada AI-nya, maka AI-nya akan memberikan beberapa masukan. Kemungkinan besar ada beberapa inaccuracy dalam tulisan ini. Jadi guru kan enak kan? Dia bisa melakukan pengecekan secara bahasanya seperti apa, dan juga barangkali bisa melakukan pengecekan secara faktanya. Sehingga ini bisa menjadi dasar bagi guru untuk melakukan komunikasi lebih lanjut dengan siswa mereka. Ini kamu sumbernya dari mana nih? Yang saya pahami adalah seperti ini. Jadi AI-nya bisa memberikan gambaran. Nah, tapi kan murid kita sekarang udah pada pintar-pintar. Bagaimana kita tahu bahwa tulisan ini jangan-jangan siswa cuma minta ChatGPT untuk buatin tulisan? Itu memungkinkan kan ya, Bapak Ibu ya? Saya tunjukkan contohnya. Ini ada tulisan siswa yang berkaitan dengan media influence on bullying perception, ya. AI-nya melakukan checking, skornya bagus. Nah, sekarang saya masuk ke tahapan terakhir, yaitu GPT detection. Saya klik, diprediksi tulisan ini adalah dihasilkan oleh AI. Dengan tingkat kemiripannya terlihat. Paragraf 1, tingkat kemiripannya 82% dengan tulisan yang dihasilkan oleh AI. Jadi kalau murid Anda nanti tulisannya bagus, dia menggunakan ChatGPT atau BART, bisa terdeteksi, nggak usah khawatir. Ya, mungkin dia rubah-rubah sedikit tuh, makanya 8, tapi masih tinggi, tingkat kemiripannya masih tinggi. 82% tingkat kemiripannya. Jadi bisa dianalisis di setiap paragraf bagaimana tingkat kemiripan tulisan itu dengan tulisan yang dibuat oleh ChatGPT. Ketahuan Pak Imam ya ininya ya. Terakhir, saya juga mau tunjukkan bahwa AI ini juga bisa membaca tulisan tangan. Saya berikan contoh. Ya. Karena ini kebetulan permintaan dari pemerintah Singapura karena mereka tidak mau di level SD itu sudah langsung menggunakan keyboard. Jadi mereka masih menggunakan tulisan tangan, ini sebenarnya berasal dari tulisan tangan siswa. Tulisan tangan, dia foto, dia upload, dan AI-nya akan langsung membaca tulisan tersebut dan memberikan scoringnya. Dan kalau siswa itu melakukan perubahan, contoh ya dia melakukan perubahan, gak usah khawatir karena guru bisa mengevaluasi before and afternya. Katakanlah kalau dia misalnya mau rubah-rubah tuh ya gak usah khawatir karena AI-nya bisa mengevaluasi before dan afternya. Bagaimana tulisan awal dia dan bagaimana setelah dia mendapatkan masukan dari AI. Seperti itu. Kurang lebih begitu ya Bapak Ibu ya. Nah inilah Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan ketika guru kita sudah pegang ini, bisa dibayangkan ya, harusnya guru kita menjadi lebih bahagia. Karena mereka tidak akan terbebani dengan kegiatan-kegiatan administratif. Lalu fungsi guru di mana? Ini fungsi guru. Nah. Saya sekarang mau tunjukkan, saya sekarang mau masuk ke dashboardnya sekarang ya. Saya mau masuk ke dashboardnya, katakanlah saya mau tahu dari tulisan siswa itu, apa kira-kira yang harus saya improve? Maka, saya masuk ke dashboardnya, saya berikan contoh misalnya ya. Nih, oke ini semuanya aja nih. Misalnya untuk demo, lalu setelah itu, oke ini subjeknya semua. Oke.
Bisa dilihat ya? Bisa dilihat kira-kira which skills need focus, itu akan langsung ditunjukkan oleh AI. Jadi guru-guru itu sekarang bisa tahu area apa yang harus mereka fokuskan untuk mereka ajarkan kepada siswa mereka. Sehingga ketika mereka balik ke kelas, mereka sudah di backup oleh data mengenai strategi apa yang harus mereka lakukan. Tidak lagi berdasarkan asumsi. Jadi guru kita bukan berarti pekerjaannya berkurang, tapi kita pastikan terjadi reposisi fungsi dan peran yang mereka lakukan. Sehingga harapannya learning outcome menjadi bisa lebih baik. Demikian Bapak Ibu ya, barangkali gambaran mengenai program AI kami ya. Jangan khawatir, ini bukan pelatihan, bukan workshop. Kalau pelatihan itu butuh 6 jam Pak, 6 jam sampai 8 jam biasanya. Jadi guru kita langsung melakukan simulasi. Ini baru iming-iming aja ininya. Baik, kurang lebih begitu. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Pak Tri ya.